Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dan NPM 2111010 dan kelas TIP 2102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah mikroprosesor. Pada tanggal 15 November 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi dan kecepatan 740 kHz diciptakan. Untuk transistor pertama diciptakan pada tanggal 23 Desember 1947 oleh John Burden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Dan selanjutnya di sini ada chip pertama. Pada tanggal 12 September 1958, Jack Kilby membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Dan Intel 4004U pertama digunakan untuk kalkulator saintifik merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multi-purpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Dan selanjutnya ada Intel 8008, dirancang dan dibuat oleh Intel dan diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Meski lebih lambat dari 4004, namun 8008 memproses 8 bit data. Selanjutnya J80 buatan Geelong. Pada tahun 1975 hingga 1976, penyempurnaan dari 8080 membuatan Intel Z perangkat instruksi yang lebih besar, kemampuan lebih tinggi, perangkat keras lebih sederhana, mendukung perangkat lunak 8080Z, kecepatan 2,5 MHz, 4 MHz atau Z80A, up to 6 atau Z80B, dan 8 MHz atau Z80H. Selanjutnya di sini ada Intel 8086. Pada tahun 1978, Intel mengeluarkan U16 bit 8086 memiliki kelebihan instruksi transfer data lebih luas, dapat melakukan operasi atribut seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun menangani memori 1 byte dengan 10 bit saluran address atau bus dan 16 bit saluran data secara multiplex. Selanjutnya ada mikroprosesor 80286. Pada tahun 1984, belakangan diperkenalkan mikroprosesor dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz yang digunakan pada IBM PC hingga AT, dan yang telah dijalankan MS-DOS, telah menjalani standar PC selama hampir 10 tahun. Mikroprosesor 80386, sebuah chip 32 bit dengan 2075 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Kompak komputer melambungkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 80386 hingga 1987 via teknologi didirikan di Fremont, California. Mereka akan menjual chipset Core Logic 86 mikroprosesor 80486 pada tahun 1989
486 diluncurkan dengan 1,2 juta buah transistor dan bulat multiprosesor. Intel telah memprediksi pengembangan proses multi-core suatu saat pada tahun 2000-an. Di sini juga ada Intel Vertium Processor. Di sini juga menjelaskan pada tahun 1993 transistor 3,1 juta proses 66 MHz Vertium dengan teknologi superscalar dikenalkan. Ada juga proses Intel Vertium Pro. Di sini juga ada proses Intel Vertium 2. Kita bisa lihat penjelasannya di sini. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit dan juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital. Dan juga cukup mencakup grafis, video, audio, dan pemrosesan suara. Selanjutnya juga ada Intel Celeron Processor dan juga Intel Vertium 3 Processor. Proses Vertium 3 merupakan proses yang diberikan tambahan 70 instruksi baru yang dibaca secara dramatis, memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi, 3 dimensi audio streaming dan aplikasi-aplikasi video secara serta pengenalan suara. Selanjutnya Intel Vertium 4 Processor. Di sini juga pada tahun 2000 debut Vertium 4 dengan 42 juta transistor. Ada Intel Processor Dual Core, juga ada berbasis 64 bit dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tipe Core 800 MHz PSB. Selanjutnya juga ada Intel Processor Core 2. Di sini ada ya. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 di bulan Juli. Juga ada Intel Processor Core 2 Code. Ini juga ada gambar dari perbandingan mikroprosesor. Ini juga ada 7 jenis-jenis mikroprosesor. Ada Intel 404, Intel 8008, Zilong 80, Intel 80386, dan bentuk Intel Vertium 3 Ethernet. Lloyd mikroprosesor Intel Vertium 4, dan yang ketujuh ada Intel Vertium 4 Extreme Editon 3,73 GHz. Oke, untuk materi kedua selanjutnya di sini ada sistem prosesor dan arsitektur prosesor. Di sini kita bisa melihat komponen-komponen dari ini ya, komputer. Nah, selanjutnya sini saya jelaskan arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkat dalam kita mempelajari konstruksi dan organisasi sistem komputer. Perbedaan paling sederhana di antara tingkat tersebut adalah perbedaan antara hardware dan software. Kita bisa memandang hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling besar, di mana pada hardware ini layar software ditambahkan. Software tersebut duduk atau bertempat di atas hardware, menggunakan dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diberikan software. Hardware dan software merupakan tingkat sederhana arsitektur komputer. Di sini ada beberapa hardware level, yaitu layar perangkat fisik, logik digital, mikroprogrammer, layar mesin, sistem operasi, layar software urutan atas, layar aplikasi. Di sini juga ada organisasi fisik komputer. Kita bisa melihat dan jelas ya dengan penjelasan. Oke, selanjutnya di sini juga ada gambar sistem yang didasarkan pada 2 bus.
juga ada gambar sistem lain yang didasarkan pada 12 juga. Oke, selanjutnya prosesor. Prosesor ini terdiri atas dua elemen, yaitu kontrol unit atau CPU dan ALU. Di sini juga ada fungsi prosesornya ya. Sini kita lihat gambar rincian prosesor, bisa kita lihat dengan jelas ya. Di sini ada dari ini ya, unit kontrol. Unit kontrol ini adalah pusat syaraf komputer yang mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit perihal memori utama dan prosesor itu sendiri. Cara beroperasinya dengan berurusan setiap instruksi secara urut dalam operasi dua tahap yang disebut fixed executable atau siklus jemputan jalanan. Di sini juga ada unit aritmatika dan logika ALU. ALU juga mempunyai dua fungsi utama, yaitu A. Ia menyelenggarakan operasi aritmatika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang B-nya, ia menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data cocok. Selanjutnya cara beroperasinya juga ada ya. Sini juga setelah dijelaskan bisa kita pelajarin lagi. Item data yang akan diproses diambil dari penyimpanan utama seperti diarahkan oleh unit kontrol dan melewati MDR masuk ke dalam register data akumulator dalam ALU, di mana item data tersebut disimpan. Di sini juga dijelaskan ALU tersebut kemudian menjalankan operasi yang dikehendaki pada data, misalnya penambahan sebagian diarahkan oleh unit kontrol. ALU tersebut meninggalkan hasil dalam suatu register data, sementara ALU menyelenggarakan operasi ia bisa mendapatkan register lain miliknya sendiri seperti. Oke, selanjutnya di sini juga ada RISC dan CISC. Sini telah dijelaskan, bisa kita baca ya dan kita pahami. Selanjutnya juga ada arsitektur sistem komputer kecil. Di sini saya jelaskan bagaimana dia. Arsitektur dari suatu konfigurasi bisa untuk sistem yang didasarkan pada mikrokomputer ditunjukkan pada gambar, asalkan terdapat slot yang mencukupi dalam bus tersebut. Unit-unit lightning bisa dipasang seperti di gambar di bawah ini, bisa kita lihat ya dan perhatikan. Selanjutnya ada arsitektur sistem komputer, mini komputer dan MINRAM. Sistem mini komputer yang lebih kecil dapat dibedakan dari sistem berdasarkan mikrokomputer yang lebih besar. Namun demikian, mini komputer biasanya mempunyai fasilitas yang sangat berbeda dari mikrokomputer dan pada hakikatnya ia merupakan versi terskala kecil dari saudara kandungnya, komputer mainframe. Fasilitas hardware dari suatu sistem mini komputer ada dua, yaitu ada dua nih, kita baca. Di satu dia A ya, proses 32 bit merupakan menegah dan menyimpan utama yang cukup untuk menahan kebutuhan pemrosesan data dari sejumlah terminal atau workstation, atau misalnya 10 hingga 100 MB penyimpanan utama. Di sini yang B-nya beberapa atau banyak unit hard disk, baik yang fisik maupun yang externally, yang penyimpanan pita magnetis. Dalam beberapa kasus, perangkat ini biasanya mempunyai kapasitas yang lebih besar dan kecepatan akses yang lebih tinggi daripada perangkat yang digunakan pada mikrokomputer. Selanjutnya di sini juga ada dua metode dasar penggunaan prosesor tersebut. Di
yaitu ada asymmetric multiprocessing atau AMP dan SMP. Di sini sudah dijelaskan juga. Selanjutnya ada arsitektur alternatif. Banyak dari komputer ini telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai kecepatan komputasional yang lebih besar. Dua pendekatan atau cara yang telah mencapai keberhasilan adalah satu Vivelina McCain, dua array processor. Selanjutnya materi ketiga ada bahasa assembly. Bahasa assembly ini adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memiliki kata-kata pernyataan yang mudah dimengerti manusia, meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya. Assembler adalah program yang dikejar membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Di sini juga ada kelebihan bahasa assembly. Ada 3 nih kelebihannya. Ketika dikompil lebih kecil ukuran, lebih efisien, lebih cepat. Lalu di sini ada juga kesulitan bahasa assembly. Ada 3 nih. Dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibandingkan bahasa tingkat tinggi. 2, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah perlu banyak. Dan nomor 3 ini lebih sulit dalam melakukan pekerja rumit, misalnya operasi matematis. Di sini juga ada struktur instruksi bahasa assembly ya. Kita bisa melihatnya. Di sini juga ada assembly programnya ya. Kita bisa lebih perhatikan lagi ya. Lanjut di sini software J80 ada 5 ya. Title bar, menu bar, program locator box, register status box, clock register status box. Juga di sini tadi software C80 ini sampai 12 ya, bisa kita perhatikan lagi. Selanjutnya juga ada peralatan penunjangan J80 simulator. Bisa kita pahami lagi ya di sini pengertiannya. Lanjut juga ada memory editor. Bisa lebih kita pahami memorinya begini. Berfungsi untuk menampilkan isi memori. Selanjutnya ini juga peripheral device. Di sini juga ada breakpoint manager. Di sini juga ada contoh penulisan assembly ya. Dan di sini pengamatan. Di sini pengamatan ada 4, yaitu 1, modus pengamatan tersirat address data tidak perlu disebutkan karena sudah tersirat pada instruksi tersebut. Contoh pada MNE Monic. 2, modus pengamatan dekat. 3, modus pengamatan tidak langsung. 4, modus pengamatan berindeks. Selanjutnya materi keempat, bahasa mesin dan assembly. Di sini di bahasa mesin ini instruksi yang di-pack dari memori untuk kemudian diseksuasi oleh mikroprosesor
berformat biner atau kombinasi angka 0 dan 1 yang disebut bahasa mesin, seperti contoh di bawah ini. Ada dasar pemrograman assembly ini, yaitu istilah dalam pemrograman assembly, mode pengamatan, pembagian instruksi. Selanjutnya istilah dalam pemrograman assembly dan juga register. Ada beberapa bagian. Selanjutnya memori juga. Di sini juga ada berada di luar CPU. CPU hanya dapat memproses dari memori dan digunakan untuk menyimpan program dan data bersifat permanen atau sementara. Jumlah atau ukurannya besar atau banyak jauh lebih banyak dari register. Lebih lambat dari CPU atau register, memerlukan kode instruksi yang lebih panjang, memiliki atau menggunakan data alamat memori. Juga ada data alamat kode mesin, opcode, dan juga catatan overrun. Di sini juga ada mnemonic. Selanjutnya juga ada singkatan pada overrun. Di sini kita bisa perhatikan dan juga pahami ya. Ada instruksi, label. Di sini juga ada komentar, bahasa, assembly. Di sini assembler menjelaskan suatu program yang digunakan untuk menerjemahkan atau lebih tepat mengubah dari bahasa assembler ke dalam kode mesin. Jika suatu komputer dengan proses tertentu digunakan untuk menerjemahkan kode dari prosesor lain, maka assembler tersebut dinamakan cross assembler. Selanjutnya prinsip kerja assembler. Secara umum, proses assembler dibagi dua tahap. Tahap pertama yaitu mencatat simbol-simbol pengenalan atau identifier, label, dan lainnya. Mengurutkan kode mesin untuk mengetahui alokasi alamat atau label-label yang ada. Kedua, penterjemahan instruksi demi instruksi program assembler berdasarkan mnemonic dan identifier yang digunakan. Compiler, di sini juga ada compiler dan assembler directive. Di sini juga ada contoh pemrograman, bisa kita lihat dengan jelas dan kita pahami. Lanjut, di sini materi kelima, penjadwalan proses. Konsep dasarnya adalah penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Selanjutnya ada preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running dan ready. Dan 3 juga dari keadaan waiting dan ready. Dan 4
pada saat proses berhenti. Selanjutnya Dispatcher adalah suatu modul yang akan berikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatcher. Ada juga algoritma penjadwalan. Selanjutnya Freecom, Prescribed Scheduling. Di sini kita lihat yaitu proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan di layar terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Sebagai gambar ini bisa kita lihat ada proses P1, P2, dan P3 dan root stem 24 sama 33. Selanjutnya juga ada short job scheduling atau SJP. Proses yang memiliki CPU bus paling kecil dan dilayani terlebih dahulu. Misalnya ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU. Seperti gambar di bawah ini ya. Bisa kita lihat. Selanjutnya juga ada root scheduling. Di sini algoritma SJK adalah suatu kasus khusus dari free scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dialokasi untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Di sini juga diberikan contoh jika ada 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU brute. Yaitu kita lihat di bawah ini seperti gambarnya. Lanjut, round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan VCPS, hanya saja bersifat preemptif. Digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika suatu proses memiliki CPU lebih kecil dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melakukan CPU jika telah selesai bekerja sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Sini juga kita bisa pahami ya. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.